Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Rubintan. Selamat pagi. Sulaiman. Selamat pagi. Ya. Pagi hari ini saya Edi Kusuma Wijaya. Saya adalah Ketua Umum Forum Bayangkara Indonesia. Ini pemerhati juga nih masalah Polri. Kemudian juga kami ikut berjuang juga untuk membela Polri, mendukung tugas-tugas Polri. Kemudian saya pagi hari ini ketemu dengan Dr. Rubintan Sulaiman, SH, MA, MH, MA, MM, CLA. Ahli hukum forensik, ahli hukum pidana forensik. Wah, banyak kali nih jabatan beliau ini. Konsultan, dosen, kemudian juga pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang sekarang disebut STIK, PTK. Pak Rubintan, kalau kita perhatikan ya, dengan terungkapnya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh jenderal ini. Jenderalnya luar biasa lagi nih. Irjen Pol, jabatan Kadip Propampori. Dengan terungkapnya kasus ini, banyak sekali anggota-anggota yang terlibat jadinya. Anggota yang terlibat, ada yang sampai dihukum, dipecat, ada yang demosi, ada yang kena catatan-catatan lain, adalah yang langsung dipidana dan langsung dipecat. Ya. Atas dasar kaitan dengan perintahnya FS ini. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Rubintan? Kita menerjemahkan perintah atasan kepada bawahan yang kelihatannya kalau dalam kasus Freddy Sambo ini sangat merugikan anggota-anggota penyidik. Bagaimana pendapat Pak Rubintan? Ya, Pak Edi. Kita tahu ya, sekarang dalam proses. Sekarang dalam persidangan nih proses nih. Memang kita dengar bersama, disiarkan ya melalui beberapa stasiun TV dan juga di medsos itu proses persidangan yang sedang berlangsung. Kita tidak bisa banyak mengomentari itu karena itu biar aja berlangsung kan seperti itu. Namun yang saya jumpa juga seperti pertanyaan dari Pak Edi itu adalah banyak para saksi-saksi yang ditampilkan dan juga para tersangka ditampilkan itu mengucapkan kata-kata kami ini diperintah Pak, saya ini diperintah Pak. Seperti itu kan. Nah, ini menjadi problem yang mendasar bagi kita ini semua Pak. Begini Pak, kita tidak bisa lepaskan budaya kebiasaan di kepolisian itu antara bawahan sama atasan. Atasan selalu memberikan perintah. Namun yang sering kita juga terlupa adalah di dalam perintah itu harus dimaknai dalam situasi bukan dalam bentuk hal-hal yang bersifat substansinya itu ada pidana gitu loh. Khususnya di penyidikan. Ya kan? Hal yang biasa kalau sebuah perintah itu dilakukan oleh atasan sama bawahan dalam struktur jabatan di kepolisian. Namun perintah itu tidak bisa berlaku bagi bawahan-bawahan yang diperintah itu yang diketahui ataupun yang disadari ada muatan perbuatan melawan hukum. Ondermatig kalau bahasa itu Pak ya. Di dalam perdata. Tapi kalau di dalam pidana itu namanya wederrechtelijk. Sifat melawan hukum yang ada di konteksnya di dalam perintah itu. Nah, memang saya menyadari, memahami betul psikologis anak buah ini Pak. Ketika seorang yang punya jabatan dengan kewenangan yang begitu besar, memerintah, cara psikologis gak bisa ngelak Pak, gitu Pak.
Tidak bisa ngelak loh Pak. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa. Seandainya saya waktu itu jadi bawahan, mungkin saya adalah bagian dari situ juga. Karena perintah tadi Pak. Itu yang kita mesti pahami bersama. Namun, dalam konteks perintah itu kan kita bisa menilai Pak. Dalam Perpol, saya lupa nomor berapa, Perpol itu ada ngatur Pak. Peraturan kepolisian itu Pak. Apabila atasan itu memerintah dan diperkirakan ataupun ditenggarai memuat hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ataupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan juga norma-norma pada umumnya, si penerima perintah itu boleh menolak, Pak. Dengan cara langsung menolak dengan berbicara baik-baik sama yang memerintah dan atau melaporkan kepada atasan yang memberi perintah gitu, Pak. Itu ada aturan Perpolnya, Pak. Namun dalam prakteknya ini nggak pernah terjadi, Pak. Karena takut tadi kan, Pak. Rasa takut yang melampaui akal sehat. Ini satu hal menurut saya, hal yang bisa terjadi gitu loh. Jadi perintah yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan dalam doktrinnya itu Pak, itu harus sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh undang-undang kepada yang memberi perintah. Contoh, Bapak sebagai seorang komandan ataupun sebagai kepala di satu lembaga. Kewenangan Bapak itu apa saja? Selama perintah itu Bapak lakukan kepada anak buah yang melekat pada tupoksi itu ataupun melekat pada kewenangan Bapak, itu harus dijalankan. Tapi di luar itu tidak bisa. Contoh misalnya Bapak menjadi kepala bagian sekretariat misalnya itu. Bapak merintahkan untuk menyelesaikan surat. Tugas kesekretariatan ya. Kesekretariatan. Tapi kalau Bapak perintahkan, coba kamu bunuh, kan tidak nyambung kan? Tidak nyambung seperti itu. Jadi Pak, ini perlu ada semacam tupoksi Pak ya, yang harus diterjemahkan secara rinci Pak. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh atasan untuk memerintah ini? Mesti ada Pak di dalam kepolisian itu Pak. Harus ada, kalau tidak terjadi seperti ini sudah. Bapak bayangin, terlepas Pak, saya tidak mau menilai apapun yang terjadi di pengadilan, itu biar aja hakim, karena kita tidak punya hak untuk menilai Pak. Tapi kita kan sebagai orang yang melihat kan kita bisa menilai secara pribadi, oh yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana caranya? Ya itu tadi Pak, harus dirinci seperti itu. Jadi dari kelihatan dari cerita yang kita disodorkan tiap hari, ini tiap hari loh Pak di TV itu Pak. Kita sudah bisa melihat bahwa dampaknya luar biasa Pak. Namun nanti kan hakim yang memilah-milah kan Pak, hakim yang menilai kan Pak. Apa orang ini kesalahannya apa, tingkatnya apa, hakim menilai kan. Apa disuruh saja dia tidak tahu menahu, atau dia suruh dia tahu tapi dia sengaja melakukan, ikut serta dan lain sebagainya. Karena di dalam hukum pidana itu Pak, yang paling bisa dibuktikan tuh dalam bahasa Latinnya tuh mens rea-nya Pak. Jadi Bapak perintah saya nih, Bapak punya mens rea, saya juga punya mens rea. Iya, Bapak bilang, yuk kita nyuri yuk. Salah kan itu kan, tapi mens rea saya tahu, oke saya nyuri gitu loh Pak, ambil gitu loh. Saya rusak gitu loh. Saya tahu gitu, sama-sama itu yang berat. Tapi ketika katakanlah Bapak itu menyuruh saya, coba ambil barang itu, terus saya serahkan kepada seorang itu, lantas saya nggak tahu isinya apa, nah itu mungkin beda lagi gitu Pak. Nah itu betul ya kata Bapak, perintah itu bagaimana ya menerjemahkannya? Ya harus sesuai dengan tupoksi Pak, tidak boleh keluar dari itu. Ya, kalau saya lihat ya, perintah-perintah di dalam kasus, kita katakan kasusnya FS lah, Pak Rumdan ya, itu ada perintah langsung ya, untuk melakukan pidana itu. Contohnya Baradae. Baradae diperintahkan untuk menembak korban. Kemudian ada perintah lagi yang hanya ikut skenario. Ya. Kemudian ada perintah lagi yang dijabarkan sendiri oleh anggota-anggota itu yang melebihi wewenang jabatannya. Ini banyak sekali, sehingga kalau dihitung-hitung ya, yang kena permasalahan ya, kita hanya melihat di ini ya, di media ya, mungkin ada hampir 90 ya, lebih kurang 90 anggota Polri. 90 lebih. Ya, 90 lebih, mulai pangkat jenderal sampai pangkat
bawah ya, sampailah ke pangkat terbawah itu Barada itu yang kena imbas daripada perintah yang mungkin salah penjabaran Ya. perintah-perintah ini Pak Bintan. Bagaimana Ya. itu Pak Bintan? Ya itu tadi, kembali lagi pada secara psikologis kan orang susah untuk mengelak, Pak. Apalagi kan jabatannya tinggi, terus punya kewenangan. Kan sudah saya ungkap tadi, kalaupun saya menjadi bagian dari situ, jadi anak buah, saya juga akan kena, Pak. Contoh misalnya saya di rumah lagi nimang cucu, tahu-tahu ada perintah. Lepas itu cucu, langsung saya pergi itu. Kenapa? Karena perintah. Ada rasa takut, ada rasa hormat, campur aduk gitu. Semuanya. Nah, namun ini ada masalah juga, Pak. Yang seperti itu, kita sebagai bawahan, ataupun orang yang sebagai bawahan, itu harus bisa memilah-milah, Pak. Mana perintah yang sesuai tupoksi, mana perintah yang tidak melanggar hukum, mana perintah yang melanggar hukum atau melanggar norma-norma lain lah, seperti itu. Contoh, kalau misalnya contoh yang paling konkret, Pak ya. Bapak atasan saya di PT IKA misalnya, Bapak sebenarnya direktur Dirdik misalnya, direktur pendidikan direktur akademik misalnya. Bapak perintah saya, Pak Robintan bunuh ini. Memang Bapak atasan saya. Saya pangkatnya AKBP, Bapak bintang 1, brigadir jenderal. Saya harus lakukan. Tapi saya lihat, loh, kok bunuh orang? Kurang lebih kayak gitu, Pak ya. Di luar itu yang mesti bisa diterjemahkan. Jadi menurut saya, Pak, ada perintah yang dilaksanakan yang dia Sesuai dengan jabatan, ada juga perintah yang di luar jabatan dan melanggar hukum. Nah, itu yang harus dihindari, Pak. Dia mesti stay away dari perintah-perintah seperti itu. Kalau tidak, dia akan jadi bagian dari situ. Kenapa? Karena di dalam hukum pidana, Pak, ada namanya willen and witten. Witten dat. Witten itu pengetahuan yang cukup, willen itu kemauan dia, Pak. Bapak perintah saya tahu ini pengetahuan cukup nih. Bunuh orang, ya ini nggak bisa dong menghakimi orang dengan membunuh, kan begitu. Saya mesti tahu. Nah, kesadaran yang saya tahu itu yang dihukum, Pak. Saya bisa nolak apapun resikonya, kan, apa saya nanti didemosi, dipecat, ya apa, kan kewenangannya atasan tadi kan. Tapi menurut saya, Pak, sulit, Pak, secara psikologis. Saya itu miris lihat muka-muka anggota, terlepas mereka itu salah benar, saya nggak nilai itu. Saya miris, Pak, saya lihat itu. Kok sampai begini ya, sampai di PTDH istilahnya, Pak ya, di PTDH itu kan, setahu saya, Pak, PTDH kalau saya baca dalam nomenklatur itu, Pak, ya itu dicabut semua, Pak. Satya Lencana, kesetiaan apa segala itu, kalau nggak salah nggak ada lagi tuh. Iya, semua Habis, termasuk gaji, Pak, hilang ya, Pak ya, semua habis. Iya. Jadi tidak ada apa-apa lagi. Ya kembali lagi, Pak, dari sisi kemanusiaan saya kasihan lihat mereka itu. Tapi di samping kasihan itu tidak mengurangi pemahaman saya terhadap ini orang-orang ini kurang cukup ya, punya nalar yang dia pakai. Tapi juga dia terjepit dengan psikologis tadi, Pak. Seperti itu kurang lebih. Ya, Mengenai, mungkin kalau kita lihat ya, perintah ini harus bisa dengan pintar benar ya, anggota menerjemahkan ya perintah-perintah atasan seperti yang dikatakan oleh Pak Robintan tadi. Ada perintah yang sesuai dengan struktur jabatan, ya, tupoksi, tupoksi. Ada juga perintah yang di luar, di luar jabatan. Misalnya jabatan kita di sekretariat, ya kalau seorang atasan memerintahkan pekerjaan kita di bidang kesekretariatan, ya benar. Itu kan, walaupun berat. Ya. Tapi kalau perintah itu menyimpang, melakukan yang lain-lain, suruh mencuri atau suruh membunuh, itu walaupun perintah atasan, itu jangan dilakukan. Itu melanggar hukum. Betul. Nah, mungkin itu intinya, Pak Robintan ya. Perintah-perintah ini sehingga bisa diterjemahkan dan tidak membawa korban begitu banyak seperti kasus yang sudah ngetop di kepolisian ini, kasus FS ini ya, Freddy Sambo ini ya. Mungkin itu Pak Robintan. Nah, ada satu lagi mungkin, Pak ya. Kan ada yang nanya tuh dengan saya mengenai perintah dalam penyidikan. Atasan penyidik itu siapa sih? Kan begitu, Pak? Iya. Iya kan, Pak ya? Iya. Kan gitu. Nah, ini boleh saya jelasin tuh, Pak ya? Iya. Jadi gini, Pak. Beda seorang polisi menduduki satu jabatan itu dengan dia selaku penyidik. Bapak baca baik-baik dia punya ini, Pak. Surat itu aja beda. Iya. Misalnya Kasubdit 5 selaku penyidik ditulis. Berarti dia itu polisi
dia ditunjuk sebagai penyidik. Jadi terlepas jabatan dia itu terlepas dia sebagai penyidik. Penyidik itu independen loh Pak. Jadi pertanyaannya apakah boleh diperintah? Tidak boleh. Pertanyaannya lagi, siapa atasan dari penyidik? Kan begitu. Atasan penyidik itu hukum Pak. Jadi tidak bisa Bapak sebagai Kapolda, saya sebagai direktur. Direktur itu ex officio dia sebagai penyidik loh Pak. Dia dapat SK jadi penyidik. Bapak tuh tidak bisa perintah saya sebagai direktur Pak melakukan ini. Penyidikan ini saya independen gitu loh. Yang bisa Bapak lakukan sebagai Kapolda itu adalah Bapak mengendalikan. Karena Bapak sebagai pemegang otoritas kan, penanggung jawab kan. Saya sebagai direktur saya ngelaporkan, Pak hasilnya begini gini. Ya kan? Petunjuk yang Bapak berikan itu tidak boleh mencampuri pokok perkaranya. Yang petunjuk Bapak lakukan itu adalah maksimal Bapak lakukan adalah memberikan petunjuk guidance sesuai dengan tupoksinya Bapak, kewenangan Bapak. Contoh misalnya untuk menahan orang, itu kewenangan saya Pak. Tapi Bapak bisa memveto kewenangan saya dengan alasan misalnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh misalnya dengan ditahannya orang ini terjadi keributan dan sebagainya. Itu kewenangannya dari Kapolda. Tapi ketika saya mau menahan orang yang notabene tidak punya dampak apa-apa, Bapak tidak bisa intervensi seperti itu. Itu yang perlu disadari oleh adik-adik penyidik ini, Pak. Jadi mereka bekerja secara profesional. Mereka bertanggung jawab karena apa? Atasan mereka itu adalah hukum. Hukumnya mana? Ya KUHAP gitu loh. Dia melakukan seperti itu. Nah, yang terjadi, Pak, petunjuk, minta petunjuk. Ini yang jadi masalah menurut saya. Masalahnya apa? Seolah-olah perintah dari atasan itu itulah yang harus dilaksanakan. Itu yang totally wrong, sama sekali salah. Nah, ada istilah di Kejaksaan JPU, Pak. Saya nggak terlalu setuju, Pak. JPU memberikan petunjuk. Nggak setuju, Pak, saya. Karena undang-undang polisi dengan jaksa itu sama, Pak. Jadi kalau seandainya misalnya katakanlah petunjuk, berarti kan ada atasan bawahan dong. Seperti itu kan. Menurut saya bukan petunjuk, Pak. Yang harus dilengkapi, ini. Bukan petunjuk itu. Ya kan Pak? Nah seperti itu kurang lebih Pak. Jadi kalau ada istilahnya itu perintah, itu pasti atas merintah bawah. Nggak mungkin bawah merintah atas kan Pak. Nah atasan dari penyidikan itu, penyidik ya Pak ya. Saya ngomong struktural loh ya. Hukum. Jadi tidak ada perintah-perintah. Jadi saya juga menghimbau pada adik-adik yang dengar ini video ini. Ya, kalau jadi penyidik nggak usah takut dengan atasan. Kerja yang benar saja. Ya kan? Konstruksikan hukum yang benar, fakta yang benar, semua yang benar. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sajikan aja kepada atasan itu. Jadi kalau atasan itu memberikan perintah dan sebagainya, itu diabaikan, bisa diabaikan, Pak. Itu prinsipnya, Pak. Seperti itu. Nah. Ya, saya rasa sudah jelas ini. Ya, Pak. Pak Rubintan ya. Ya. Terima kasih. Ini ya, Pak. Pak Rubintan. Terima kasih teman-teman sekalian. Masukan, pemikiran yang disampaikan oleh seorang ahli nih Pak Rubintan Sulaiman nih. Beliau juga ini pakar ya, pakar hukum di Forum Bayangkara Indonesia. Yang sering juga kita mintai pendapat hukum, kita mintai nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masalah hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Rubintan Sulaiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.